Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 4, saya Denisa Sabila dan rekan saya Abdul Rozak akan mepresentasikan makalah kami yang berjudul Isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Nah, latar belakang kami dalam pembuatan makalah ini, salah satu isu penting yang muncul menjelang berakhirnya abad ke-20 adalah persoalan gender. Isu tentang gender ini telah menjadi bahasan yang memasuki setiap analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Bahkan beberapa waktu terakhir ini, berbagai tulisan baik di media massa maupun buku-buku atau kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi, dan sebagainya banyak membahas tentang protes dan gugatan yang terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan dan diskriminasi tersebut terjadi hampir di semua tingkatan dan sektor, mulai dari tingkat internasional, negara, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, sampai pada tingkat rumah tangga. Untuk itu, diperlukan penjelasan mengenai konsep gender yang membahas tentang isu-isu gender yang sedang berkembang di masyarakat, pemahaman dan pembeda antara konsep gender sangatlah diperlukan dalam melakukan akan kita bahas. Ini ada 3. Yang pertama, penjelasan antara gender dan stratifikasi. Yang kedua, tentang apa saja isu gender yang berkembang di masyarakat kaitannya dengan kekuasaan, dan yang terakhir nanti kita membahas apakah perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan. Masuk pembahasan yang pertama mengenai gender dan stratifikasi. Adanya stratifikasi gender telah mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan yang bertujuan membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan. Gerakan ini dinamakan feminisme, yang menurut Giddens telah bermula di Prancis pada abad 18 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Di bidang politik, gerakan ini terpusat pada perjuangan persamaan hak pilih dengan laki-laki dan telah menghasilkan diberikannya persamaan hak pilih di banyak negara. Nah, kaitannya gender dengan pendidikan. Dalam berbagai masyarakat maupun dalam kalangan tertentu, dalam masyarakat dapat kita jumpai nilai dan aturan agama ataupun adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan anak perempuan dalam pendidikan formal. Ada nilai yang mengemukakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya ke dapur juga. Ada yang mengatakan bahwa perempuan harus menempuh pendidikan yang juga oleh orang tuanya dianggap sesuai dengan kodrat perempuan, dan ada yang berpandangan bahwa seorang gadis sebaiknya menikah di waktu muda agar tidak menjadi parawan tua dalam tanda kutip ya. Atas dasar nilai dan aturan demikian, ada masyarakat yang mengizinkan perempuan bersekolah tetapi hanya sampai jenjang tertentu saja atau dalam jenis atau jalur pendidikan tertentu saja. Sejalan dengan ekspansi pendidikan yang melanda masyarakat dunia sejak awal abad yang lalu, maka angka partisipasi perempuan dalam segala jenjang dan kesenjangan kesempatan pendidikan antara laki-laki masih tetap menandai dunia pendidikan, dan pendidikan bagi semua orang masih merupakan suatu harapan yang masih jauh dari kenyataan di lapangan. Akan tetapi untuk saat ini kan teknologi mulai berkembang pesat, semakin maju, Indonesia juga menjadi negara yang berkembang dan menuju negara yang maju. Di sini untuk perempuan-perempuan Indonesia berkat Raden Ajeng Kartini, dengan adanya kesetaraan gender, insya Allah sudah mulai sedikit demi sedikit tahu bahwasanya pendidikan itu penting, dan kata-kata seperti perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai mengikis pada akhirnya, karena setiap individu sudah memiliki mimpi masing-masing untuk lebih sukses, utamanya untuk wanita-wanita Indonesia. Lalu yang kedua kaitannya gender dan pekerjaan.
Apabila orang membahas pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, mungkin yang dibayangkan hanyalah pekerjaan yang dijumpai di ranah publik, seperti pabrik dan kantor, pekerjaan dalam perekonomian formal. Orang sering melupakan bahwa di rumahnya pun perempuan sering melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan dana, seperti melakukan perdagangan eceran, memproduksi atau memproses hasil pertanian, dan sebagainya. Salah satu masalah yang dihadapi kaum perempuan di berbagai masyarakat adalah adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan di bidang pekerjaan. Kasus ekstrim adalah aturan yang melarang perempuan untuk bekerja di ranah publik. Ada juga masyarakat yang menerapkan berbagai macam diskriminasi di bidang pekerjaan, seperti dalam hal rekrutmen, pelatihan, magang, atau pemutusan hubungan kerja. Suatu bentuk diskriminasi yang sering dialami pekerja perempuan ialah diskriminasi terhadap orang hamil. Diskriminasi terhadap orang hamil tersebut dapat berbentuk penolakan untuk memperkerjakannya, pemutusan hubungan kerja, keharusan cuti, dan sanksi lain. Ya, kita tahu ya bahwasanya selama ini perempuan itu dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Bahwasanya dalam sebuah pekerjaan ketika ada orang hamil, pasti untuk melamar pekerjaan susah atau sulit untuk diterima, karena ditakutkan nanti tidak bisa fokus dengan pekerjaan, akan tapi fokus dengan dirinya ketika ia hamil, dan juga ketika dia punya anak, takutnya disusahkan oleh anaknya ketika menangis atau seperti apa. Nah, di dalam kaitannya gender dan pekerjaan juga contoh lain terdapat di pekerjaan pertanian. Karenanya dipandang bahwasanya ketika perempuan dan laki-laki di lahan pertanian itu sangat dipandang bahwasanya perempuan tidak memiliki kemampuan lebih dalam mengurus lahan persawahan, karena hanya butuh keterampilan dalam bercocok tanam, dan itu tenaga kerjanya kebanyakan laki-laki. Dan sekarang ketika banyak pekerjaan yang membutuhkan manual dari perempuan juga sudah banyak digantikan oleh atau diambil alih oleh mesin-mesin yang sekarang teknologinya sudah sangat canggih. Jadi untuk pekerjaan perempuan sekarang juga agak susah. Akan tapi untuk pekerjaan tertinggi wanita di ranah publik bisa menjadi seorang sekretaris, sedangkan laki-laki tertinggi bisa menjadi direktur. Lalu yang ketiga, ada kaitannya tentang gender dan penghasilan. Dalam banyak masyarakat, seorang pekerja, apapun jenis kelaminnya, menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Namun, di berbagai masyarakat lain, pekerjaan laki-laki memperoleh upah lebih tinggi daripada upah pekerja perempuan, walaupun pekerjaan yang dilakukan sama. Gejala semacam ini dinamakan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin. Massionis mencatat bahwa menurut data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, 80% dari pekerjaan yang dinamakannya pekerjaan kerah merah jambu seperti pekerjaan sekretaris, jurutik, dan stenograf dipegang oleh perempuan. Masalah yang dihadapi para pekerja perempuan ini adalah bahwa upah yang mereka terima dinilai terlalu rendah, yang mengakibatkan mereka sering terjerat oleh Morgan Sinclair, dinamakan perangkap kemiskinan. Nah, untuk kaitannya gender dan penghasilan ini, contohnya saja kita bisa melihat bahwasanya ketika kedudukan laki-laki dalam rumah tangga mencari nafkah adalah pekerjaan utama, akan tapi wanita dianggap bahwasanya ketika mempunyai pekerjaan di luar rumah tangga, dianggapnya hanya sebuah sambilan yang hasilnya dari pekerjaan tersebut cenderung tidak terlalu penting, hanya sebuah sambilan atau pekerjaan tambahan saja. Nah, ini juga kalian bisa lihat secara lengkap. Nanti akan saya share juga file bebarengan dengan makalah ini, kalian bisa baca. Itu ada banyak sekali jurnal karya-karya dari orang-orang yang kalian bisa baca mengenai gender, terutama tentang isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Kalian juga bisa buka di halaman 344, itu ada diskriminasi gender yang membahas tentang makalah ini juga.
secara lebih lengkapnya. Lalu pembahasan yang kedua dan ketiga tentang gender dan kekuasaan serta perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan bisa kalian simak yang akan disampaikan oleh rekan saya Abdul Razak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Yang pertama tadi udah dibahas Mbak Dalila Salsabila, terus dilanjutkan dengan saya mengenai gender dan kekuasaan. Jadi gender yang pertama itu ada gender dan politik, terus gender dan keluarga. Jadi gender kekuasaan ini hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Kalau selama beberapa dasawarsa ini telah kita saksikan keikutsertaan kaum perempuan di negara kita dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR maupun dalam pemilihan yang lainnya, maka tentu kita tidak membayangkan bahwa di masa dulu kaum perempuan kita mempunyai hak pilih berkat perjuangan mereka semenjak pertengahan abad ke-19. Sejak tahun 1893 barulah kaum perempuan di berbagai negara barat mulai meraih hak pilih. Lalu data yang disajikan misalnya menunjukkan bahwa antara tahun 1893 dan 1928 hak dipilih diraih kaum perempuan di 18 negara di Eropa, Amerika Utara, serta di Australia dan Selandia Baru. Mulai tahun 1929 hak pilih mulai diraih pula di sejumlah negara di kekuasaan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dari data tersebut nampak pula bahwa di sejumlah negara Eropa seperti Perancis, terus ada Yugoslavia, ada dan Yunani, kaum perempuan baru mengenal hak pilih serta berakhirnya Perang Dunia Kedua. Terus ada juga gender dan kekeluargaan. Dalam banyak rumah tangga kita menemukan ketimpangan antara kekuasaan suami dan istri. Hal ini tidak mengherankan karena dalam berbagai masyarakat masih banyak menganut pandangan lama bahwa tempat seorang perempuan yaitu di rumah dan di belakang suaminya. Para ahli menggunakan berbagai indikator untuk mengukur pembagian kerja dan kekuasaan suami istri dalam rumah tangga. Salah satu cara adalah merinci pekerjaan rumah tangga apa saja dan dilakukan oleh siapa. Terus yang ketiga itu ada perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan. Jadi sebenarnya apa sih ketidakadilan itu? Jadi ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kebanyakan perempuan menjadi korban sistem tersebut. Untuk memahami persoalan yang muncul sebagai akibat adanya perbedaan dapat dilihat manifestasinya berikut ini. Yang pertama ada gender menganalisis perempuan, dan yang kedua ada gender dan subordinasi, yang ketiga ada gender stereotip, yang keempat ada gender dan kekerasan. Jadi gender dan kekerasan ini terbagi beberapa macam kejahatan dikategorikan sebagai kekerasan gender, antara lain pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Yang ketiga ada prostitusi atau pelacuran. Yang keempat ada kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi. Yang kelima dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam kekeluargaan berencana. Yang keenam ada kekerasan yang terselubung. Yang ketujuh ada kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakadilan itu. Jadi ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kebanyakan perempuan menjadi korban sistem tersebut. Untuk memahami persoalan yang muncul sebagai akibat adanya perbedaan dapat dilihat
manifestasinya berikut ini. Yang pertama ada gender menganalisis perempuan, dan yang kedua ada gender dan subordinasi, yang ketiga ada gender stereotip, yang keempat ada gender dan kekerasan. Jadi gender dan kekerasan ini terbagi beberapa macam kejahatan, dikategorikan sebagai kekerasan gender, antara lain pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Yang ketiga ada prostitusi atau pelacuran. Yang keempat ada kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi. Yang kelima dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam kekeluargaan berencana. Yang keenam ada kekerasan yang terselubung. Yang ketujuh ada kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.